Mahalnya harga sewa perkantoran di Jakarta membuat sekarang ini banyak orang yang mulai mencari tempat-tempat lain yang jauh lebih murah untuk bekerja. Nah, disebutnya adalah coworking space. Salah satunya, kalau Anda bisa lihat di sini adalah Kekini. Nah, saya sudah bersama dengan Valencia Hutabaran, Managing Director Kekini. Ini penasaran namanya sebenarnya. Kekini itu apa sih? Kekini itu adalah permainan kata. Jadi ke itu dari ke sebagai kependekan dari kerja dan ke menuju, yang artinya menuju. Lalu kini itu kependekan dari Cikini dan kini sekarang, yang artinya bekerja di Cikini sekarang. Gitu. Oke. Jadi kita mencoba bermain dengan kata. Terus kenapa ruang? Ini ada ruang pentas, ruang berbagi. Jadi apa? Jadi sebenarnya kalau tagline utamanya tuh Kekini ruang bersama. Nah, ruang bersama itu bisa sebenarnya siapapun bisa bergabung, kami mengajak untuk bekerja, berkolaborasi dan berkarya. Nah, kalau yang pasar karya itu sesekali karena kita juga terhubungan dengan jaringan teman-teman yang melakukan craft, jadi sekali-sekali mereka juga kita harapkan bisa juga memamerkan karyanya di sini. Jadi pasar karya itu bisa karya apapun sih, karya seni gitu ya, karya kerja dari teman-teman. Ruang belajar karena kita nantinya rencananya akan ada program-program workshop gitu. Jadi kayak kemarin kita udah pernah workshop dengan Clevio gitu ya, yang Coding Society itu. Lalu itu artinya kita bisa juga dipakai untuk ruang belajar. Ruang pentas, nah kita lagi mau mengundang, pernah sih sempat pentas di sini, ada waktu itu Bonita and the Husband dan Kartika Yahya di bawah gitu, menggunakan ruang ini sebagai ruang untuk mementaskan karya seni mereka. Bisa pertunjukan kecil, kita lagi coba rancangnya, terus kemudian juga bisa musik, akustik dan sebagainya. Nah, yang ini ruang berbagi karena kita mau di sini di mana teman-teman tuh bisa membagikan pengetahuan gitu ya, membagikan keahlian juga gitu kepada teman-teman yang lain. Jadi memang ini ruang yang fleksibel, diisi dengan pengetahuan dan diisi juga dengan saling bertukar pikiran, bertukar kontak juga. Semoga juga nanti bisa berkolaborasi dan saling mendukung pekerjaan masing-masing. Gitu. Ini kan sebenarnya sekarang jadi musim gitu ya, banyak sekali kayaknya menjamur coworking space. Apakah memang modalnya tidak terlalu besar sehingga banyak orang yang bikin coworking space seperti ini? Kalau saya pikir kalau ini kita juga baru dan kita masih belajar sama teman-teman coworking space yang sudah duluan, kayak misalnya ada Koenko di Bandung, ada teman kita yang sangat baik hati sekali di Bali, Kumpul Space di Sanur yang juga membantu kita, juga ada teman-teman coworking dan Koma juga di Jakarta. Sebenarnya saya pikir kalau belajar dari mereka dan juga memang apa yang kita lakukan, ini bukan persoalan sekedar bisnis gitu. Mereka dan kami juga membuat coworking lebih kepada supaya kami bisa membantu memberikan ruang di mana teman-teman yang memang seperti pekerja-pekerja freelance gitu ya, pekerja-pekerja sosial misalnya yang tidak punya kantor tapi juga bekerja, itu bisa punya ruang kerja yang nyaman dan juga bisa bertemu dan berkolaborasi. Jadi lebih ke sana dulu semangatnya, baru kemudian oh ya bagaimana kemudian kita bisa sustain dari bisnis coworking ini. Jadi nggak sekedar bisnis gitu. Di coworking tuh semangatnya lebih kepada memberikan ruang, tapi at the same time bagaimana cara kita juga bertahan, ya itu baru dipikirkan segi bisnisnya. Tapi boleh dibagi lah sebenarnya berapa sih butuh modalnya? Mungkin ada orang-orang yang pengen buka seperti ini juga, pengen tahu. Beda-beda ya. Kalau di sini yang jelas yang mesti dipersiapkan adalah biaya sewa. Biaya sewa terus kemudian tergantung tempatnya. Kalau kayak dari sini kita renovasi ya lumayan juga sih. Saya nggak bisa sebutkan angkanya. Tapi tergantung lokasi, tergantung juga nanti interiornya seperti apa gitu ya. Jadi itu permodalan yang dibutuhkan. Lalu kemudian yang mesti diperhatikan juga adalah ketika menyewa sebuah tempat, salah satu pengetahuan yang kita dapatkan adalah pastikan itu bisa menyewa 5 tahun sampai 10 tahun misalnya, karena itu nafasnya coworking. Ketika misalnya mereka sewa 2 tahun terus tiba-tiba tempatnya naik, itu udah beberapa coworking yang kemudian tutup gitu karena tidak sanggup membayar sewa. Yang tiba-tiba naik. Iya, biasanya kalau di beberapa kasus terjadi, bisa ada macam-macam ya. Misalnya penyebab bisa gentrifikasi atau kemudian ownernya melihat bahwa ini kok rame ya, ini kayaknya menguntungkan gitu, saya naikin deh sewanya gitu, tanpa kemudian melihat sebenarnya di belakang tuh ini bukan persoalan bisnis semata gitu, tapi ini persoalan memberikan ruang kepada teman-teman untuk bertemu dan berkarya dan membuat sesuatu gitu. Kalau tadi bicara bahwa semangat utamanya adalah sosial, jadi memang pure tidak mencari untung dari coworking space. Saya pikir bukan tidak mencari untung, tapi not only for profit.
gitu. Kalau profit only, mungkin ada juga kalau teman-teman tahu ada beberapa coworking besar yang punya network di mana-mana. Misalnya contohnya ada WeWork gitu ya, itu coworking international, mereka punya cabang di mana-mana dan itu mereka memang punya sisi bisnis yang sangat kuat. Nah, kalau teman-teman di Indonesia yang saya lihat, yang saya ketemu kemarin kita ada coworking conference di Bali yang pertama kali diselenggarakan sama teman-teman kumpul juga, itu semangatnya memang lebih kepada memberikan ruang itu gitu. Bukannya not for profit, memang harus profit karena kalau tidak profit nanti tidak bisa sustain, tidak bisa balik modal gitu ya. Jadi tetap harus profit tapi bukan tujuan utama itu yang dikejar gitu. Nah, kalau orang mau ke sini boleh dikasih tahu harga sewanya atau sistemnya seperti apa? Kita sistemnya membership. Kenapa membership? Karena sebenarnya kita ingin menciptakan ownership dari tempat ini, jadi kepemilikan. Jadi setiap teman-teman yang ke sini dan di coworking yang lain juga bisa memiliki menikmati fasilitas yang ada. Ya selain internet gitu ya, ada free flow air putih, kopi dan teh gitu ya, juga bisa ngeprint dan sebagainya. Dan mereka memiliki tempat ini menjadi bagian tempat ini. Itu kenapa harus punya membership. Nah, kita ada harian, ada bulanan. Yang harian itu kalau di sini sih 175.000 per hari. Kalau mahasiswa cuma 100.000 per hari. Itu sepanjang hari dari kita buka jam 9 sampai jam 8 malam. Lalu kita ada yang paket 7 hari, 15 hari, dan 30 hari yang semuanya bisa diakses dalam periode waktu 1 bulan. Kenapa demikian? Karena kita sadar kayak teman-teman freelance itu kan misalnya dia butuh kerja hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dia nggak selalu ada di sini selama 7 hari berturut-turut gitu. Jadi dia bisa menggunakan fleksibilitas itu. Nah, memang fleksibilitas ini diperlukan supaya kita juga bisa ngedukung cara mereka bekerja. Dan memang ini yang masukan-masukan yang kita dapat belajar dari coworking yang lain. Oke, bagaimana membuat orang seperti di rumah tapi bekerja? Iya, seperti di rumah sendiri, di kantor sendiri gitu ya. Jadi dia juga sama-sama memiliki tempat ini gitu. Kayak misalnya kan kita punya free flow, coffee, tea, and water gitu ya. Itu semua swalayan, jadi melayani sendiri. Jadi tolong pokoknya kalau misalnya sudah dipakai, ditaruh kembali ke tempatnya gitu. Meja misalnya ini memang ketika dipakai begini, ketika selesai tolong dibiarkan begitu lagi supaya orang lain nanti yang akan menggunakan bisa mendapatkan kualitas yang sama gitu, pengalaman yang sama seperti teman-teman yang menggunakan sebelumnya. Oke, terima Gitu kasih sih. Iya. banyak Belen untuk waktunya. Sama-sama. Semoga semakin kekinian. Iya, terima kasih sudah datang. Oke, thank you. Kapan-kapan Belen. lain. Sip. Iya.